Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dari pajakonline.com. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan atau sharing bersama mengenai bagaimana perusahaan baru dapat memanfaatkan fasilitas bebas pajak, ya. Maka dalam tayangan kali ini saya akan membahas atau temanya adalah saatnya bikin perusahaan baru bebas pajak. Baik, kita mulai. Apa dan kenapa ketika saat ini kita bikin perusahaan baru kemudian maka kita akan bisa mendapatkan fasilitas bebas pajak. Hal ini terkait dengan insentif perpajakan yang telah pemerintah gelontorkan melalui ketentuan PMK 44 tahun 2020. Nah, insentif perpajakan ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak baru atau perusahaan baru yang baru didirikan mulai saat berlakunya PMK 44 ini. Ya. Jadi bagaimana perusahaan ini bisa mendapatkan fasilitasnya? Tentunya tadi berdasarkan PMK 44, ya. Berdasarkan PMK 44 tahun 2020 serta juga harus memenuhi ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Saat wajib pajak terdaftar pada periode saat ini, maka jika memenuhi ketentuan PP 23 tahun 2018 serta PMK 44 tahun 2020, maka dapat memanfaatkan fasilitas pajak finalnya ditanggung oleh pemerintah. Ya, jadi memang saatnya bagi pengusaha, bagi orang yang akan memulai usaha baru, yang akan mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, yang akan mendirikan perusahaan baru, sekaranglah saatnya untuk bisa memanfaatkan fasilitas pajak ditanggung pemerintah. Artinya PPh final terkait dengan penghasilannya dapat dibebaskan atau ditanggung oleh pemerintah. Baik, bagaimana dasar atau teknis dalam pelaksanaan ketentuan ini? Tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa yang akan mendapatkan fasilitas pembebasan pajak ini adalah bagi wajib pajak yang baru terdaftar periode diberlakukannya PMK 44. Hal yang perlu diperhatikan adalah agar mendapatkan fasilitas pembebasan pajaknya adalah pertama, bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu dan dikenai PPh final berdasarkan PP 23. Nah, di sini artinya pembebasan PPh final UMKM, ya. Pembebasan PPh final itu harus memenuhi ketentuan PP 23, artinya terkait dengan penghasilan tertentu, penghasilan bruto tertentu, yaitu maksimal 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Nah, jadi fasilitas insentif perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak baru adalah PPh final ditanggung pemerintah dengan ketentuan yang pertama ada tadi, memiliki penghasilan bruto tertentu dan dikenakan PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018. Nah, kita lihat PP 23 tahun 2018 itu apa ketentuannya yang mengharuskan
atau yang menjadi wajib pajak itu berhak untuk memanfaatkan fasilitas PPh final ditanggung pemerintah. Di PP 23 yang dimaksud dengan yang dimaksud oleh PMK 44 ini adalah wajib pajak yang mendapatkan fasilitas untuk memanfaatkan tarif UMKM, tarif PPh final sebesar 0,5%. Siapa saja yang berhak itu adalah bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Nah, artinya seketika wajib pajak memiliki omset di bawah 4,8 miliar, maka wajib pajak tersebut berhak untuk memanfaatkan ketentuan PMK 44. Sepanjang memang di PP 23 wajib pajak tersebut berhak untuk memanfaatkan fasilitas atau memanfaatkan tarif UMKM sebesar 0,5%. Kenapa saya katakan bahwa wajib pajak yang berhak untuk memanfaatkan fasilitas tarif 0,5%? Karena di PP 23 pun ada yang dikecualikan. Artinya ada wajib pajak meskipun dia memiliki omset di bawah 4,8, tapi wajib pajak tersebut tidak berhak untuk memanfaatkan fasilitas tarif 0,5%. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang kedua adalah kalau misalnya wajib pajak telah memenuhi syarat sesuai dengan PP 23, maka berikutnya adalah wajib pajak harus membuat surat keterangan terkait PMK 44 ini. Jadi untuk surat keterangan wajib pajak berhak menggunakan tarif PP 23. Nah, ketika wajib pajak telah memiliki surat keterangan, maka otomatis wajib pajak berhak untuk mendapatkan fasilitas pembebasan PPh finalnya atau PPh final ditanggung oleh pemerintah. Dan kewajibannya nanti setelah wajib pajak itu mendapatkan fasilitas PMK 44, maka juga wajib melaporkan realisasi pemanfaatan fasilitas tersebut. Kembali tadi mengenai syarat PP 23, syarat bagi wajib pajak yang berhak untuk menggunakan tarif 0,5%, sehingga nanti dapat memanfaatkan pembebasan pajaknya. Tadi adalah wajib pajak yang memiliki omset di bawah 4,8. Yang kedua, wajib pajak tersebut atau pengecualinya adalah pertama, bagi wajib pajak yang memilih untuk dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang PPh. Nah, perlu saya sampaikan bahwa PP 23 ini defaultnya, artinya standarnya bagi wajib pajak yang baru terdaftar, maka standarnya adalah wajib pajak itu menggunakan tarif UMKM 0,5%. Tetapi wajib pajak boleh memilih meskipun di bawah 4,8. Artinya saat wajib pajak terdaftar, standarnya menggunakan tarif PP 23 yaitu PPh final 0,5%. Tetapi wajib pajak berhak untuk memilih menggunakan ketentuan atau dikenakan PPh dengan tarif ketentuan umum. Nah, jika wajib pajak telah memilih untuk menggunakan atau dikenakan tarif PPh sesuai dengan ketentuan umum, maka wajib pajak tersebut tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas PPh final ditanggung pemerintah atau PPh final dibebaskan. Jadi, yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPh final atau PPh final ditanggung pemerintah adalah wajib pajak yang dikenakan PP 23 atau PPh-nya dikenakan dengan tarif 0,5% sesuai dengan ketentuan PP 23. Jadi PPh finalnya dibebaskan. Siapa lagi yang tidak berhak untuk menggunakan tarif sesuai PP 23? Yaitu wajib pajak orang pribadi yang dia melaksanakan usahanya berdasarkan atau masuk dalam kelompok pekerjaan bebas. Jadi wajib pajak yang usahanya adalah atau penghasilannya bersumber dari pekerjaan bebas, maka wajib pajak tersebut tidak berhak untuk menggunakan tarif
UMKM sebesar 0,5% sesuai PP 23. Siapa aja, misalnya notaris, konsultan, trainer, artis, arsitek, dan lain sebagainya. Wajib pajak tersebut, wajib pajak orang pribadi yang penghasilnya bersumber dari pekerjaan bebas tidak berhak menggunakan tarif 0,5%, sehingga dia pun tidak berhak untuk mendapatkan pembebasan atau PPh final ditanggung pemerintah. Siapa lagi yang tidak berhak menggunakan tarif PP 23? Berikutnya adalah perseroan komanditer dan firma yang dibentuk oleh orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan melakukan kegiatan usaha sejenis dengan pekerjaan bebas. Misalnya, seorang konsultan membentuk CV, di mana CV ini melakukan kegiatan yang memang sejenis dengan pekerjaan bebas konsultan tersebut, yaitu jasa konsultan. Nah, maka CV tersebut tidak berhak menggunakan tarif 0,5%. Kemudian yang tidak berhak lagi adalah wajib pajak badan yang telah mendapatkan fasilitas PPh, misalnya fasilitas pengurang penghasilan dan fasilitas lainnya. Juga BUT. Nah, yang disebutkan kan tadi, yang dikecualikan, yang tidak mendapatkan fasilitas tarif PPh 0,5%, maka otomatis dia tidak masuk dalam kategori pembebasan PPh finalnya. Dia tidak bisa kembali minta dikenakan dengan menggunakan tarif PP 23 0,5%. Meskipun misalnya ternyata omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Tidak bisa ketika wajib pajak sudah menyampaikan pemberitahuan menggunakan tarif ketentuan umum, maka sejak saat itu sampai dengan seterusnya wajib pajak tidak boleh lagi menggunakan tarif PP 23 sebesar 0,5%. Sehingga fasilitas untuk PMK 44 PPh final ditanggung pemerintah tidak dapat diperoleh, tetapi masih bisa menggunakan atau masih bisa memanfaatkan fasilitas atau insentif perpajakan yang lainnya seperti pasal 22 pembebasan pasal 22 impornya misalnya, sepanjang sesuai dengan ketentuan PP 44-nya seperti yang pernah saya jelaskan dalam live sebelumnya. Oke. Nah, untuk mendapatkan fasilitas PPh final ditanggung pemerintah, maka wajib pajak ketika terdaftar harus segera membuat surat keterangan sesuai dengan PP 23. Bisa diperoleh melalui halaman di portal DJP online di menu KSWP. Nanti silahkan dibuka, di situ ada profil pemenuhan kewajibannya. Banyak pilihan, ada konfirmasi status wajib pajak, nanti sebentar saya akan tampilkan ya. Saya akan tampilkan di layar bahwa apa saja yang bisa di profil menu pemenuhan kewajiban saya tersebut. Layar ini mungkin hanya muncul di Facebook ya. Kalau di Instagram nggak kelihatan. Ya. Nah ini. Pada saat membuka DJP online, ada profil pemenuhan kewajiban saya. Nah, bisa dilihat di layar ini. Jika KSWP-nya tidak muncul, ini di menu KSWP. Jika di KSWP tidak muncul, maka silakan rubah dulu otorisasi layanannya. Jadi di checklist untuk KSWP-nya. Nah, nanti di menu KSWP akan muncul seperti ini. Ada konfirmasi status wajib pajak. Ada surat keterangan fiskal. Sekarang surat keterangan fiskal bisa diperoleh secara online. Ada SKD, surat keterangan domisili, ada. Nah, ini
surat keterangan dalam kurung PP 23. Nah, ini harus didapatkan sehingga nanti wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas PPh final ditanggung pemerintah sesuai dengan PMK 44 tahun 2020. Nah, termasuk nanti di menu layanan tersebut juga bisa dilakukan pelaporannya secara online. Di menu di tersebut silakan nanti buka, terdapat layanan untuk pelaporan realisasi PPh finalnya. Ya. Kemudian kembali ke bagaimana kalau misalnya wajib pajak telah memilih untuk menggunakan tarif umum dengan ketentuan PPh secara umum, apakah mendapatkan fasilitas pembebasan pajaknya? Yang jelas kalau untuk PPh final berarti sudah tidak mendapatkan haknya lagi, tetapi masih bisa berhak untuk memanfaatkan insentif perpajakan yang lain, yaitu berupa pembebasan PPh pasal 22 impor dan restitusi PPN yang dipercepat. Kemudian apakah nanti wajib membayar PPh? Untuk wajib pajak baru ketentuannya adalah jika untuk PP pasal 25 berdasarkan ketentuan PMK nomor 215 ya, sebentar saya cek dulu. Berdasarkan ketentuan di PMK nomor 215 atau 2015 tahun 2018 itu untuk wajib pajak baru PPh pasal 25-nya adalah nihil. Artinya saat wajib pajak baru kemudian memilih menggunakan tarif sesuai dengan ketentuan umum, maka memang wajib pajak tersebut tidak mendapatkan fasilitas PPh final ditanggung pemerintah. Tetapi PPh pasal 25-nya masih boleh nihil, artinya 0 sampai dengan akhir tahun pajak. Kemudian tahun berikutnya baru dihitung berapa jumlah PPh pasal 25-nya berdasarkan PPh terutang tahun sebelumnya. Nah, artinya wajib pajak tidak mendapatkan pengurangan atau pembebasan PPh-nya. Kemudian untuk PPh-nya juga tetap sama nihil, cuman dibayar pada saat penyampaian SPT tahunan. Demikian mengenai saat ini adalah saat yang paling tepat jika wajib pajak ingin mendapatkan pembebasan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini dalam rangka pemerintah mencegah dampak yang lebih dalam atau dampak ekonomi yang lebih serius lagi terhadap dunia usaha terkait dengan pandemi COVID-19. Sehingga PMK 44 ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban pengusaha dalam menghadapi kondisi yang sangat sulit ini. Sehingga diharapkan wajib pajak bisa bangkit, bisa tetap survive, bisa tetap berjalan usahanya, sehingga tentunya ketika wajib pajak bisa bertahan, maka kondisi ekonomi berangsur-angsur akan pulih. Kita harapkan kondisi saat ini tidak berlangsung lama, kemudian bagi wajib pajak atau pengusaha baru, saatnya lah segera daftarkan diri Anda, daftarkan usaha Anda untuk mendapatkan NPWP sehingga dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan PPh final atau PPh final ditanggung pemerintah berdasarkan PMK 44 tahun 2020. Demikian sharing saya hari ini, semoga bermanfaat. Dan pajak online akan tetap terus mendukung wajib pajak yang dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Silakan jika ada pertanyaan atau
ada yang perlu disampaikan, silakan nanti bisa chat melalui nomor WA yang tertera di website atau di page ini, di page Facebook pajakonline.com. Silakan sampaikan pertanyaan ataupun misalnya membutuhkan bantuan-bantuan terkait dengan asistensi maupun advokasi perpajakan. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.